Oke, kembali lagi di channel Academy Financial. Hai, 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 hai. Oke, kita coba ya untuk kesempatan ini kita unboxing saham yang potensi cuan multi-bagger. Setelah edisi ketiga ya, kemarin terakhir ya kami upload, admin coba kasih beberapa rekomendasi ya dari edisi 1, 2, dan 3. Ada beberapa yang sudah manggung ya untuk sahamnya, seperti ada SMGA, AMAN juga sempat manggung ya, dan terakhir ada Sola ya. Beberapa saham mungkin bisa dijadikan untuk time frame panjang ya karena didukung oleh beberapa potensi-potensi dari penjualan maupun revenue-nya. Jadi kali ini kita coba bahas ya untuk saham-saham ya, kebetulan di kuartal kedua ini laporan keuangan sudah pada muncul semua ya. Ada yang surprise ya, di Q1 mungkin belum optimal lah, tiba-tiba di Q2 ini ada beberapa yang melejit ya. Tapi ada juga yang beberapa yang memang di Q2 ini kurang optimal ya dalam mengkonversi labanya. Jadi untuk kali ini tanpa berlama-lama kita coba langsung menuju ke disclaimer dulu ya. Selalu admin pasti menyampaikan disclaimer bahwasannya untuk rekomendasi ini bukan ajakan membeli atau menjual saham. Dari 7 poin ini saya rasa followers admin juga sudah pada tahu ya untuk disclaimernya, jadi selalu pertimbangkan profil risiko Anda ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama ya, jadi kita hari ini akan membahas saham yaitu PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL. Nah ini kali kedua ya admin coba bahas saham dari sektor atau komoditas nikel ya. Ya sebelumnya admin bahas dari SMGA ya. SMGA juga dia merupakan seorang ini ya untuk perusahaan trader ya, trader nikel. Kalau NCKL ini ya lebih komplit ya. Di sini dia sebagai perusahaan nikel murni dengan kemampuan hulu dan hilir, dengan pengalaman operasional lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Indonesia. Jadi Pulau Obi ini kalau teman-teman followers, subscriber ini belum tahu ya berada di Halmahera Selatan ya, di Kepulauan Maluku. Jadi Kepulauan Obi ini merupakan gugusan terbesar ya di salah satu pulau di Maluku. Jadi di sini PT Trimegah Bangun Persada Tbk ini bisa dibilang pemain inti ya, pemain besar gitu kalau dibilang untuk perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita coba cek market check di Stockbit dulu ya. Seperti biasa, kita coba ke company background ya. Admin selalu menyampaikan di awal bahwasanya di sini infonya sangat detail ya di Stockbit. Tadi sempat dibahas ya, untuk perusahaan ini bergerak di perusahaan nikel murni ya. Di sini tertulis jelas ya, menurut AME Mineral Economics PTY Ltd berdasarkan ekspektasi produksi volume nikel tambang perseroan pada tahun 2022. Perseroan diharapkan menjadi emiten produsen nikel murni terbesar di Indonesia dibandingkan tambang nikel yang tercatat lainnya ya di Indonesia. Nah ini goalsnya sudah tentu besar ya, karena salah satu tambang nikel terbesar ini ya terletak di Pulau Obi ini ya, di Provinsi Maluku Utara. Jadi di sini kita juga melihat ya dari perseroan memiliki entitas anak ya. Banyak ya di sini, ada mulai dari PT Kreasi Kemakmuran Tambang ya KKT ya, ada PT Obira Mitra Jaya OMJ. Di sini kita bisa lihat untuk subsidiariesnya ya. Subsidiariesnya banyak. Nah, ini yang paling besar ya, kita coba kalau dilihat dari total set itu berada di PT Gane Permai Sentosa atau GPS. Tipe bisnisnya pertambangan nikel. Jadi nanti admin akan menyampaikan secara spesifik ya untuk PT Gane Permai Sentosa ini memberikan kontribusi ya terkait dengan cadangan nikel yang sangat besar untuk NCKL sendiri. Kemudian di sini juga kita lihat ada PT Obira
Mitra Jaya gitu kan, asetnya cukup besar ya kan, bisa dibilang di sini ada 22 triliun ya. Oke. Ini persentasenya kepemilikannya 63%, kemudian ada PT Halmahera Jaya Veronickel itu sekitar 22 triliun juga ya. Di sini ada 63% kepemilikannya. Oke. Di sini untuk NCKL sendiri shareholdersnya mungkin dari subscriber admin udah pada tahu ya, ini terbesar dipegang oleh PT Harita Jaya Raya. Ya, kalau bisa dibilang Harita ini memiliki beberapa saham ya untuk sebagai pengendali ya, seperti CITA, kemudian TIRT. Nah, pasti tahu ya karakter saham untuk PT Harita ini ya. Nanti admin juga akan coba bandingkan ya dengan saham-saham yang saat ini dimiliki oleh PT Harita sendiri ya, yaitu CITA. Jadi di sini ya kita sudah kelihatan bahwasanya pengendali cukup besar ya. Di sini ada 84%, kemudian ada masyarakat non warkat dan ada masyarakat warkat, ini sekitar 15% ya. Oke, kemudian jumlah pemegang saham di sini fluktuatif ya. Ini cenderung naik ya dari 31 Januari 2025 jika dibandingkan data terakhir di 30 Juni ya, naiknya cukup signifikan ya. Ini sekitar 7.000-an ya, 7.000, 6.000 sampai 7.000 shareholders. IPO di harga 1.250, kemudian untuk nilai IPO-nya itu sekitar 9 triliun. Wow, cukup besar ya. Untuk board of director-nya ada Pak Roy ya kan. Kemudian director ya di sini ada beberapa, ada Suparsin Darmo, Pak Liwan, dan lain-lain. Di sini ada juga ada komisaris utama, ada Bapak Donald C. Hermanus. Oke, di sini tanpa berlama-lama ya, sekarang harga terakhir ini cukup naik tinggi ya. Ini sudah di angka 815 ya. Harga terakhir naik sekitar 13%. Coba kita lihat di ini ya. Di order book. Kali ini kita coba cek di order book ya. Oke, order book terakhir. Ini bisa dibilang rame ya, teman-teman ya. Value-nya sempat menyentuh di angka 208 miliar. Nah, kalau admin lihat ya, untuk NCKL ini hari terakhir memang bisa dibilang admin berpendapat ini sangat ramai ya dibandingkan rata-rata sebelumnya ya. Karena di sini ada foreign buy sebesar 66 miliar, kemudian foreign sell-nya sekitar 45 miliar. Kalau kita lihat bid offer-nya ya, bid offer-nya itu bidnya cukup tebal ya, di 591 ribu, kemudian offernya secara keseluruhan di 340. Jadi posisinya lumayan bagus ya ini kalau dilihat secara sekilas untuk bid offernya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ini banyak yang buy ya, seperti yang sudah dijelaskan ya, ini banyak yang buy. Yang buy sekitar 1,4 juta lot ya. Kemudian yang sell-nya 1,1. Kemudian kita coba cek. Nah, ini harga terakhir ini banyak diakumulasi oleh BK ya. BK beli 15 miliar di harga rata-rata 794. Kemudian di sini ada CC juga ya, 12 miliar di harga rata-rata 796. Tapi di sini ada LG ya. LG buang barang 9,1 miliar. Nah, kita bisa lihat ya, CC-nya di sini adalah foreign ya. Nah, ini kalau CC foreign ini kita juga harus identifikasi lebih lanjut ya. 16 miliar, BK-nya ada 15 miliar gitu ya. Jadi just info juga ya, kita perlu detail ya, nggak semata-mata kalau di sini warna merah gitu kan. Nah, ini dibeli asing ya, belum tentu ya. Kita coba lihat pergerakan sahamnya. Kadang ada kala broker-broker ini saling tukeran barang ya, asing ya kan, beli asing jual pakai domestik gitu ya misalkan. Atau dengan skema-skema tertentu ya, kita harus melihat lebih jeli ya kalau kita melihat yang namanya pergerakan dari bandar di sini ya.
Oke, seperti yang admin sampaikan bahwasannya untuk historical data memang seperti ini ya. Di bulan Juli ini sebenarnya NCKL tidak bergerak serta-merta yang sangat signifikan ya. Kalau bisa dilihat ya, pergerakan kemarin itu adalah pergerakan tertinggi ya dalam 1 bulan terakhir ya. Di 1 Agustus naik hampir di 100 poin ya, atau 13%. Dan bisa kita lihat ya, untuk value-nya, value itu rata-rata nggak nyampe 100 miliaran kalau di NCKL ya sebelumnya. Tapi di harga terakhir itu naik sampai 208 miliar. Bisa dibilang di sini adalah movement ya dari bandar-bandar ini yang sangat signifikan, terutama untuk Bandar BK sendiri ya. Kita lihat di sini banyak terjadi big accumulation ya. Big akumulasi, kemudian ya ini kita coba lihat di beberapa chartnya ya. Kita coba lihat chartnya sebenarnya bagaimana nih pergerakan dari saham NCKL itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita menuju ke chart ya. Kita coba dari weekly dulu. Nah, memang untuk chart NCKL ini setelah IPO dia sempat naik sedikit, tapi dia dalam kondisi downtrend ya. Nah, ini justru yang menjadi ini ya, menjadi notes ya, catatan kita. Belum tentu saham ya kan, saham. Oh, nanti kita ini ya, kita coba balik sebentar ya. Kita bahas yang key statnya dulu ya sebelum ke technical ya, bagaimana untuk net income-nya. Oke, kita lihat dari sisi kinerjanya ya. Kinerja dari NCKL sendiri ini begitu fantastis ya. Kalau kita lihat untuk net income-nya sendiri itu bertumbuh ya dari 2022 4,6 triliun, 2023 5,6 triliun, kemudian 2024 6,3, dan 2025 ini terakhir sudah membukukan sekitar 4 triliunan ya sampai dengan Q2. Ini fantastis sekali. Karena apa? Karena kalau kita coba lihat dari 2024 dibandingkan dengan 2025, ini lonjakan dari sisi laba atau YoY-nya ini sangat ini, year on year-nya sangat besar ya. Nah, ini bisa menjadi sinyal ya bagi kita bahwasannya dari sisi NCKL sendiri mereka dapat mengkonversi laba lebih besar dari tahun 2024. Ini bisa menjadi sentimen positif ya teman-teman. Kalau kita coba lihat dari revenue-nya juga berbanding lurus ya. Jadi ada memang kadang net income-nya itu naik, tapi revenue-nya nggak naik. Itu hati-hati ya teman-teman. Biasanya itu disebabkan oleh kenaikan dari sisi pendapatan lain-lain. Jadi kalau kita mencoba mengevaluasi kinerja keuangan, lihat dulu net income-nya, tapi juga dibandingkan dengan revenue-nya. Revenue-nya naik, net income naik berbanding lurus. Nah, itu merupakan cermin dari kenaikan dari sebuah kinerja perusahaan. Kalau kita lihat di sini naik ya teman-teman ya. Q1 NCKL membukukan 6 triliun. Kemudian Q1 2025 7 triliun. Di Q2 juga naik cukup signifikan ya. Meskipun di sini ya mungkin berapa ya? Mungkin sekitar 200 miliaran ya. 6,7 triliun naik ke 6,9 ya. 6,9 triliun. Ini menurut saya pribadi cukup fantastis ya untuk achievement kinerja NCKL sampai dengan Q2. Kalau seandainya dari NCKL ini bisa mempertahankan ya track record positif, bahwasanya bisa kita prediksikan secara annualized ya, secara tahunan pasti nanti akan meningkat ya. Jadi Q3 dan Q4 ini tinggal bagaimana dari NCKL bisa menstabilkan ya kinerja ya. Tapi dari sisi perusahaan pertambangan ya seperti nikel ini juga bisa dibilang tergantung dengan harga komoditi ya. Kalau harga komoditi ini pasti faktornya banyak ya, nggak cuma dari faktor dalam negeri saja ya, karena faktor-faktor seperti harga nikel ini juga dipengaruhi oleh demand ya, demand dari luar negeri juga itu. Jadi untuk yang
perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan penjualan komoditas. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga komoditas itu sendiri gitu ya. Nah, kalau bisa ini ya, secara logika ini perusahaan ya asetnya sangat besar ya, di 56 triliun. Kemudian dari sisi equity-nya 32 triliun. Nah, kalau secara logika harusnya ya, dengan melihat kondisi perusahaan yang sangat besar seperti ini, harusnya ini tidak cocok ya dengan harga di bawah 1.000 gitu loh. Karena apa? Kita bisa lihat di sini asetnya ini sangat besar, equity-nya juga sangat besar. Kemudian kita coba lihat lagi cash-nya 4,3 triliun. Ini dengan ukuran perusahaan seperti ini sangat besar sekali ya. Dan untuk current price to book value-nya juga masih di bawah 2 ya, 1,57. PE rasionya secara annualized itu 6,27. Jadi masih rendah ya. Kalau bisa dilihat dari beberapa rasio-rasionya seperti gross profit margin di 29%, operating profit margin 27%, dan net profit margin 35%. Jadi ini menurut saya sangat fantastis sekali dari sisi beberapa rasio profitabilitas ya. Kemudian dari growth-nya ya memang tidak sampai berlipat ya. Kalau bisa dilihat di sini net income-nya cukup tumbuh 35%, revenue-nya 2,92%. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ada ini ya, ada pertumbuhan-pertumbuhan. Dan dari sisi utangnya juga terjaga ya. Debt to equity rasionya 0,32. Jadi sangat konservatif sekali. Current rasionya 1,54. Kemudian kalau bisa lihat di sini adalah free cash flow-nya adalah 1,751 triliun. Altman set skornya 2,51. Menurut saya ini cukup bagus ya untuk beberapa rasio. ROE-nya 23%, ROA-nya 13%. Dan yang terakhir di sini secara dividen ya meskipun masih kecil ya, 3,73% di bawah bunga deposito, tapi yang penting masih ada ini ya, ada tambahan ya selain capital gain. Kita kalau misalkan berinvestasi di sini ada tambahan lain pendapatan yaitu dividen ya. Terakhir di 30 Juni 2025 NCKL membagikan dividen di sekitar 30 perak. Oke. Dan secara historical 2022, 23 dan 24 mereka selalu rajin ya untuk membagikan dividen. Nilainya juga naik. Ini good sekali ya untuk beberapa indikator-indikator kinerja keuangan. So, kita coba lanjut ke ini ya, chartnya ya. Kita lanjutkan ya. Tadi sempat terpotong ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangan, memang dari sisi NCKL sendiri mengkonversi kinerja keuangan yang sangat baik ya, tapi tidak dengan harga sahamnya. Nah, ini salah satu yang ingin saya sampaikan, salah satu ciri khas dari PT Harita sendiri ya. Terakhir, kalau nggak salah, dari NCKL sendiri juga sudah merencanakan adanya buyback ya, buyback saham. Tapi kenapa ini harga sahamnya tidak naik? Nah, ini tergantung ini ya market makernya. Sekali lagi ya, kalau bisa kita lihat nanti saya coba contohkan ya. Ini salah satu sahamnya dari PT Harita ya, sebagai pengendali. Karakternya memang seperti ini ya. Karakternya Harita itu seperti ini ya, tidak membawa saham langsung naik gitu ya. Ya kita lihat dari 2018 ini pelan-pelan ya. CITA ini juga memiliki kinerja yang sangat powerful. Tapi kenapa ini harganya nggak naik? Ya ini salah satu karakter dari PT Harita. Dia banyak main sideways, kemudian naikin, turunin lagi, sideways selama di 2000-an, kemudian naikin lagi sempat ke 4.000, turunin. Jadi sangat fluktuatif ya. Turunin, naikin lagi, turunin, naik lagi gitu. Ya seperti itu ya untuk salah satu sahamnya PT Harita ya. Memang dia sangat suka ya, dibilang kalau karakternya itu sangat suka sideways ya. Seperti ini ya. Ini NCKL setelah dibanting ke harga 700, 800, dia sideways.
kemudian nggak lama kemudian dia turun ya kan, dihentak dibawa turun, bawa naik lagi, kemudian langsung diiris tipis-tipis gitu sampai harga terakhir yang terendah itu di 500-an ya, 530. Bayangkan perusahaan yang memiliki aset 56 triliun, nah itu dibawa ke harga 500-an gitu. Ini sideways-nya cukup lama ya secara weekly, jadi kita coba cek secara daily dulu ya. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Tidak semua saham yang memiliki kinerja bagus, harga sahamnya juga ikut bagus. Tapi saya sendiri percaya ya, saya sendiri yakin secara fundamental ya saham itu bagus gitu. Sebenarnya tinggal tunggu waktu ya, karena kinerja keuangan yang bagus itu merupakan sentimen bagi market maker untuk menaikkan harga saham gitu. Jadi kalau bisa kita lihat ini sideways-nya udah cukup lama ya, dari Februari baru diangkat lagi di Agustus ini ya, sekitar 30% gitu. Kalau kita lihat di sini ada gap up ya, dari harga 31 Juli gitu kan di sekitar 715 ya closingnya. Kemudian di tanggal 1 Agustus di open ya, harga opennya di 765. Di sini perlu hati-hati ya, karena di sini ada meninggalkan gap. Namun kalau kita lihat PT NCKL ini ya, harga sahamnya sudah melewati MA 200-nya ya. Ini MA 200 ya teman-teman yang warna merah ini. Nah, kemudian kalau kita lihat harga penutupannya juga ini solid ya. Volumenya solid gitu kan, dari harga dari volume biasanya itu ya kan, dari volume biasanya juga solid. Kita coba cek. Nah, ini volumenya bagus ya, secara net foreign-nya juga naik, belinya banyak ya gitu, secara bandar volumenya juga naik, ini banyak. Nah ini teman-teman sebenarnya kalau saya ya memakai frequency analyzer ini, di sini juga sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda ya kalau saham itu akan dibawa naik ya teman-teman ya. Contohnya contohnya mana ya, coba saya kasih untuk simetrisnya ya, circle ya, ini ya teman-teman tuh, ini kita lihat. Ini ada secara frekuensi analyzer ada lonjakan ya di sini. Ini kemudian ini ya kan. Tapi yang paling mendekati nih ya, ini sekitar tanggal 3 Juli sampai dengan 9 Juli ini, meskipun di sideways itu bisa mendeteksi ya ada beberapa frekuensi ya. Ya, frekuensi dari saham-saham ini kemungkinan di sini sudah ada akumulasi ya gitu. Kalau dilihat dari MACD-nya juga naik ya, dia sudah bergerak, udah golden cross ya, MACD-nya sudah juga naik. Kemudian ini juga MA5-nya juga mengarah ke atas gitu. Jadi di sini kita coba cek ya dari sisi support agar lebih ini saya memakai ini ya, trading views, karena di sini kita bisa melihat secara volume profilnya ya. Kalau kita coba lihat volume profilnya dari awal ini memang di harga 930, sekitar 935 ya. Ini banyak trading dari ya ini ya, trading yang mentradingkan dari NCKL ya, di sini banyak sekali. Jadi kita nanti bisa melihat di sini bisa jadi resisten ya, sekitar 930. Tapi kalau kita lihat ya dari sisi beberapa ini ya, ada di 31 Mei, kemudian di Februari 2024 gitu kan. Nah, kemudian dia menembus support ya. Supportnya ini ditembus pada saat 8 Januari 2025. Nah, ini tembus support 745. Nah, ini dibawa ke bawah. Nah, kita bisa lihat ya supportnya ini sekitar ya 500 ya, 500 sempat 530 ya, tapi saya biasanya ngambil di sini ya. Nah, ngambil di sini titik-titiknya
yang sering dipakai untuk pullback ya. Berarti di sekitar 580 sampai 600. Ini adalah supportnya ya. Tapi secara volume profilnya pada saat sideways ini banyak yang mengkoleksi ya di 705 ya, harga 705. Nah, ini terakhir volumenya cakep ya. Cakep sekali, naik tinggi. Tapi ini perlu waspada karena apa? Di sini meninggalkan gap ya. Ini ada gap up. Jadi kalau saya sih, menurut saya ini ada beberapa skenario ya. Skenarionya apa? Ini kan sebenarnya baru menembus resisten ya. Ini resisten yang awalnya ini menjadi support karena ini sudah ditembus, maka ini sekarang menjadi resisten. Nah, ini ketika resisten ditembus gitu, maka ini juga akan bergerak lagi. Nah, bergerak lagi kemungkinan nanti akan menguji di sekitar angka 850 sampai 930 ini ya. Di sini ya. Nah, tapi ini kalau mau pergerakannya lebih sehat ya, sebenarnya dia bisa kali ya, bisa ke sini dulu ya, ke sekitar 700 untuk nutup gap dulu ya. 745 mungkin turun-turun sini kemudian naik gitu. Tapi kita tidak tahu ya, karena market maker kadang dengan kondisi seperti ini juga bakal akan digas lagi ya. Itu ada beberapa skenario gitu. Nah, tapi kita lihat dulu ya, kalau kita mau kita lihat di sini memang bisa memanfaatkan buy on breakout ya. Ini memang sudah break ya, nge-break sangat tinggi, didukung dengan volume juga besar gitu. Ini bisa menjadi tanda-tanda pembalikan arah gitu ya. Ini sudah kita coba lihat ya. Ini besok ini juga bisa jadi dia akan melanjutkan pergerakannya ya. Tapi kalau memang ini dibawa turun dulu ya bisa nambah muatan ya kalau bisa dibawa turun gitu. Jadi kesini dulu kemudian naik gitu. Tapi kalaupun ini dibawa naik, ya ini bisa jadi resisten pertama yang akan ditembus, akan disentuh dulu di sekitar 900-an ya, 930 ini. Kemudian nanti bisa jadi dibawa turun lagi, sideways, kemudian naik gitu. Nah, ini kalau bisa dilihat dari sisi volume profilnya ya. Oke, jadi untuk public expose ya, ini saya paling nggak bahas secara detail ya untuk public expose, tapi kita bisa lihat ya, kalau di sini kita tahu bahwasannya perusahaan ini adalah perusahaan yang terintegrasi ya, dan infonya dari sisi NCKL ini juga memiliki project terkait dengan hilirisasi ya, atau nanti ada beberapa smelter ya yang akan menunjang pemurnian nikel itu sendiri ya. Jadi di dalam nikel itu kandungannya ternyata banyak ya. Ada beberapa tahapan-tahapan untuk pemurniannya ya, untuk memurnikan nikel itu sendiri. Nah, ini juga ada sempat kita bahas ya SMG kemarin ya. Jadi ada kapur tohor ya, quicklime ya. Kalau di di SMGA kemarin ya masih dalam bentuk batu gamping ya. Kalau quicklime ini yang sudah diolah ya. Kalau limestone ya kan, satu ton quicklime membutuhkan 2 ton baru kapur limestone. Jadi limestone itu bahan baku yang masih dalam bentuk raw materialnya ya. Tapi kalau sudah diolah menjadi quicklime, itu akan berpotensi meningkatkan value atau harganya ya. Harganya akan naik ya. Itu. Jadi kalau limestone itu harganya kan kemarin sekitar 21 USD ya. Tapi secara value kalau sudah diolah menjadi quicklime itu bisa menyentuh di angka $150. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu sumbangan pendapatan nanti dari NCKL itu sendiri ya. Oke, jadi ini bisa dibilang sebenarnya dari sisi cadangan ya. Nanti kita coba bahas, setelah ini kita coba bahas cadangan ya. Oke, ini mungkin ya mereka wajar ya, karena sebagai perusahaan pertambangan mereka akan nge-share, mereka sudah memberikan CSR kemana saja gitu kan, secara environment, sosial atau governance seperti apa itu. Karena ya kalau perusahaan pertambangan itu rawan terhadap isu-isu lingkungan pasti ya. Ini di semua media gitu kan, itu pasti ada beberapa yang pro, ada yang kontra gitu ya.
Makanya ini kalau kita lihat dari sisi program-programnya ya dari NCKL cukup masif ya untuk mendukung lingkungan sekitar atau dari masyarakat sekitar. Oke, mungkin ini saya langsung ke ini ya, langsung ke cadangan ya. Cadangan dari saham NCKL itu sendiri. Saya di sini pakai ChatGPT ya teman-teman ya, tapi ini sudah saya cek bahwasannya dari beberapa sumbernya ya, sumbernya itu jelas juga ya. Nah, ini oke, saya langsung ke aspek ini ya, cadangan nikelnya ya. Ketika saya coba tanya, sebenarnya cadangan nikel dari NCKL salah satunya disumbang oleh PT GTS tadi ya, Gain Tambang Sentosa ya. Jadi dengan mengakuisisi PT Gain Tambang Sentosa, NCKL ini cadangan biji nikelnya menjadi 302 juta wet metric ton. Oke ya. Jadi kita coba asumsikan di sini 301 sampai 302 juta wet metric ton setelah akuisisi PT GTS tadi. Oke, jadi kita langsung coba berapa asumsi cadangan murninya ya. Jadi begini ya teman-teman. Ya ketika cadangan itu dalam bentuk ton ya, misalkan 1 ton tanah ya kan, biji basah itu pasti nggak semuanya mengandung nikel ya gitu kan. Karena apa? Nah, nikel ini kan sebenarnya kandungan di dalam tanah ya. Nah, rata-rata di sini kita bisa simulasikan ya. Kalau simulasi cadangan murni ya, kalau konservatif itu 1,2%. Nah, kemudian moderate 1,4% dan optimis 1,6% ya. Nah, ini kalau kita coba cek di laporan eksplorasi ya. Di laporan eksplorasi memang dari sisi nikel juga sekitar 0,7%, kemudian ya lebih dari atau sama dengan ketebalan rata-rata. Nah, ini 1,1%, kemudian kobaltnya 0,12% gitu. Jadi kita coba asumsikan ya, kita nanti di sini ada beberapa ini asumsi moderatnya 1,4% EI ya. Maka cadangan nikel murni dari 302 juta itu mencapai 4,2 juta ton nikel metal. Oke. Nah, di sini kita juga lihat ya bahwasannya di dalam smelter itu kan tidak 100% ya, hitung-hitungan kotor kan 302 ya tadi ya. Ya, kemudian asumsinya 1,4% itu berisi kandungan nikel gitu. Nah, sekitar 4,2 juta ton itu nggak semuanya akan kita terima atau kita dapatkan 4,2 juta ya, karena ada asumsi recovery ya. Recovery-nya bisa 90 sampai 95% gitu kan pada saat dimurnikan. Jadi kita coba asumsi dasar pencadangan ya. Tadi sudah dihitung ya, ini 4,2 ton nikel murni. Nah, kemudian asumsinya harga nikel ini 17.000 per ton ya. Kemudian asumsinya kurs rupiah di 16.000, recovery rate smelternya 90% gitu ya. Jadi berapa estimasi nikel murni secara gross value-nya adalah 1.151,6 triliun. Nah, cadangannya ini asumsinya seperti ini ya untuk estimasi grossnya ya. Kemudian berapa setelah recovery? Nah, setelah recovery kan 90% ya dari tadi ya yang nikel murninya ya. Jadi mendapatkan 3,8 ton. Nah, dikalikan asumsi harga nikel, asumsi kurs, dapatlah sekitar 1.035 triliun. Oke ya. Nah, ini asumsinya dari disclaimer ya. Di sini ya belum perhitungkan biaya tambangnya ya dan smelter. Karena apa ya? Ketika eksplorasi itu kan membutuhkan modal ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini biaya untuk eksplorasi ya di PT Gain Permai Sentosa ini 515 misalkan. Ya, kemudian ini total yang dikeluarkan 5,2 miliar gitu ya. Jadi ada ini ya, ada berapa biaya tambang dan biaya smelter yang
nanti akan diperhitungkan. Kemudian berapa kapasitas produksi NCKL per tahun? Nah, ini kita coba asumsikan ya. Dengan asumsi sebentar ini. Nah, ini ya, NCKL menyelesaikan 3 lini produksi refinery HPAL mencapai 100% kapasitas produksi dengan total kapasitas 55.000 ton NI per tahun pada awal 2023. Oke, jadi ringkasannya seperti ini ya. Bisa jadi nanti secara full operasional ya, ini ferronickel ini ya, tambah KPS, kapasitas tahunan ini paling besar di angka 305.000 ton. Oke ya. Nah, ini kalau kita lihat ini secara historical ya, 2023 ini 155.000 ton, kemudian meningkat dari 90.000 menjadi 305.000 ton per tahun gitu pada saat KPS beroperasi penuh. Jadi kita bisa asumsikan ya, estimasi penjualan NI ini kan setelah recovery ya, kita pakai dulu ya untuk asumsinya di sini adalah kapasitas di tahun 2023 ya, biar konservatif ya. Karena apa? Karena apa kita nggak pakai 305.000 gitu kan ya. Kita belum tahu ya apakah ini bisa full operasional ya dari smelter ini ya di tahun 2025. Jadi kita pakai asumsi ketika nanti tahunannya ini 155.000 ton. Nah, berapa estimasi penjualan NI metal setelah recovery? Ya, sekitar 139,5 ribu ton. Nah, dikalikan ini asumsi harga nikel ya 15.000 ya, sekitar nantinya bisa kalau diasumsikan secara kurs rupiah 16.000, maka estimasi ya kan, estimasi per tahun akan mendapatkan 34 triliun. Cukup besar ya, besar sekali nih. Oke, ini asumsinya. Nah, ini ya ringkasan asumsinya ya. Kalau kita pakai kapasitas ya, bisa mendapatkan sekitar 34 triliun untuk nikel metalnya, kemudian untuk ferronikelnya di 40,6 triliun. Jadi potensial revenue itu sekitar 74 sampai dengan 75 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat dari pendapatan yang tercatat di 2023 itu masih sekitar 23,86 triliun rupiah. Nah, secara teoritis jika NCKL memanfaatkan penuh kapasitas produksi NI metal dan ferronikel pada harga pasar spot, potensi pendapatannya mendekati 74 sampai 75 triliun rupiah. Nah, ini tergantung ya, sekali lagi tergantung dari sisi kapasitas ya, kapasitas pemurnian tadi, kemudian fluktuasi dari harga nikel, kemudian dari biaya operasional yang dikeluarkan. Nah, ini dan biaya-biaya lain ya. Kemudian kita coba hitung. Nah, cadangan ini sebenarnya berapa tahun sih gitu kan, sampai tahun berapa gitu. Ya, kalau kita lihat dengan asumsi-asumsi tadi, kita langsung ya, kalau produksinya itu 150-an ton per tahun, nah itu estimasi lama cadangannya sekitar 28 tahun. Tapi nanti kalau cadangannya sampai 340.000 ton per tahun, ya estimasi lama cadangannya sekitar 12 sampai 13 tahun. Jadi masih sangat lama ya untuk cadangan ini ya. Kalau nantinya harapannya kan kapasitasnya produksi di angka 300 ribuan ya. Ya kalau nanti ini bisa maksimal ya, NCKL ini masih akan mempertahankan ya kinerjanya sekitar 12 sampai 14 tahun. Ya ini sangat fantastis ya. Tapi ya nanti kita coba cek ya, karena untuk perusahaan nikel sendiri yang paling penting adalah mengamankan dari sisi source-nya ya, resource-nya ya, harapannya dari sisi NCKL ini ya tidak hanya berfokus di Pulau Obi saja ya, tapi bisa berfokus ke pulau-pulau lainnya ya di Indonesia untuk mengamankan dari sisi pasokan. Ya kalau nggak ada pasokannya ya NCKL ya harus mencari alternatif bisnis ya, dia akan shifting nggak hanya nikel ya mungkin ya, nanti fokusnya ke smelter atau yang lain.
Tapi kalau dia juga akan menggarap tambang nikel, ya dia harus aktif untuk melakukan akuisisi ya. Akuisisi untuk mengamankan pasokan, baru dia akan bisa jadi menjadi salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia ya. Ini kalau kita lihat dari sisi asetnya juga sudah sangat oke. Nah, ini harapannya untuk saham ini bisa akan naik ya. Naik ke posisi semula, minimal ke harga IPO-nya. Oke ya. Untuk kali ini kita cukupkan dulu ya untuk pembahasan saham NCKL. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan kepada semua untuk kita sama-sama belajar memahami beberapa karakter saham. Oke, kita cukupkan sekian. Bye-bye.